Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Ketemu lagi dengan saya, Sakti aku ini lagi, yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Sekarang kita sudah berada di tanggal, berapa nih? 30 Juni 2020 ya Antiokers. Akhir bulan Juni. Jadi kita ingin mengucapkan selamat kepada yang berulang tahun di bulan ini. Dan hari ini juga ada beberapa nama yang berulang tahun. Salah satunya adalah, yang saya tahu ya, adalah Bapak David Tobing. Dulu pemuda, sekarang udah kaum bapak ya bang. Ya, selamat ulang tahun bagi yang lahir di bulan Juni. Panjang umur sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan ngomongin soal ulang tahun ya Antiokers, beberapa bulan ini banyak ulang tahun yang harus dilaksanakan di rumah saja. Ada yang order online, beli terus langsung pulang dan sebagainya. Ya, memang itulah yang harus terjadi di masa-masa sekarang ini. Tapi ya walaupun gitu, ya namanya perubahan harus kita ikuti, apalagi di masa transisi ini. Tapi biarlah dengan kondisi yang baru ini ya Antiokers, tidak mengurangi kesan seperti kondisi yang lama. Sebaliknya, walaupun yang lama sudah berlalu, tapi tidak akan pernah terlupakan. Contohnya adalah narasumber kita hari ini yang merupakan Antiokers juga, tapi sudah pindah keluar kota sejak tahun 2019. Ya, pokoknya dia adalah seorang Antiokers gitu ya. Karena tidak ada mantan Antiokers, karena Antioquia selalu di hati. Senior saya juga nih di pelayanan GPD Antioquia Tebet. Mereka adalah Sonang dan Nuni Aritonang. Bapak Sonang dan Ibu Nuni Aritonang. Atau biasa kita panggil, pemuda-pemuda juga biasa panggil dengan Bang Sonang dengan Kak Nuni. Halo Bang Sonang, Kak Nuni, apa kabar? Halo, Tuhan. Tuhan baik. Udah setahun ya Kak ya? Berarti Bang ya? Hampir ya. Hampir. Juli ini. Oh iya Juli benar. Waduh satu. Ini kita kan udah akhir Juni juga nih, wah berarti persis lah setahun ya. Dan akhirnya kita bisa bertemu lagi. Dan Antiokers juga ini wajahnya udah kelihatan lagi ya. Ini Bang Sonang dan Kak Nuni gitu. Nama gemuk. Ah enggak, saya lihat semakin kurang. Biasalah. Oke, Bang Sonang dengan Kak Nuni, biasanya di awal episode ini saya itu mempersilahkan narasumber untuk memperkenalkan diri. Jadi di sini silakan memperkenalkan diri, nama masing-masing dan panggilannya di mana-mana aja boleh, terutama di Antioquia biasa dipanggil seperti apa. Terus dulu pelayanannya apa aja nih di Antioquia dan sekarang bergereja di mana? Silakan Bang Sonang dan Kak Nuni. Halo, ketemu lagi Antiokers. Saya Sonang Aritonang. Dulu pelayanan di Antioquia banyak di bidang musik, ya bidang musik dan bantulah di berbagai wadah, saling bantulah gitu. Mari. Ya, termasuk sekolah minggu. Kok ragu bilang sekolah minggu, kan ini banget Remaja. guru besar sekolah minggu. berbagai wadah. Berbagai wadah, betul. Oh ya. Halo, saya Nuni. Nuni Aritonang, tapi kalau nama ininya sih Nuni Sukanto ya, karena orang tua saya namanya Pak Sukanto. Waktu di Antioquia pelayanan pertama di sekolah minggu. Dari sekolah minggu lalu lanjut bergabung di tim pelayan mimbar. Habis itu sama juga dipercayakan untuk melayani di beberapa wadah, termasuk di remaja, di Giat ya. Jadi juga di rayon Pasar Minggu. Ya, puji Tuhan. Ya, itu sama sih, kurang lebih sama. Kecuali nggak bisa musik aja gitu. Oh, gitu. Tapi ya Udah bisa sekarang. Oh, udah bisa. Oh, kunci apa? Bang Sonan Kanuni, pertama-tama saya mau bilang terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber, karena pastinya banyak Antiokers juga yang merindukan kehadiran dari Bang Sonan Kanuni. Ini bukan membual, tapi memang banyak sekali karena dampak-dampaknya sungguh luar biasa. Ya. Nanti kita di belakang ada drama-dramanya kok, di siapin air matanya ya. Bang Sonang dan Kanuni, saya mau tanya nih, pertama-tama saya pengen nanya tentang kenapa Lombok? Lebih tepatnya adalah bukan kenapa Lomboknya, tapi kenapa dari Jakarta malah udah enak nih tiba-tiba pindah ke Lombok? Apa dasarnya gitu? Karena mungkin banyak Antiokers belum tahu. Kebetulan saya juga mungkin kurang tahu banyak gitu. Kenapa alasannya harus ke Lombok? Tapi dari Bang Sonang dan Kununi, apa yang bisa disampaikan? Kenapa?
Ya, singkatnya itu ada kebutuhan yang sangat mendesak gitu. Kebutuhan yang mendesak kan, papa saya meninggal dunia dipanggil Tuhan awal 2019. Dia sudah mulai suatu gereja kecil di sini, dan mama saya sangat butuh support. Dan yang pertama, untuk ada yang menemani dia tinggal di sini, karena nggak ada sama sekali anak-anaknya di sini, nggak ada yang menemani. Dan yang kedua, untuk membantu pelayanan di sini. Jadi dan memang itu suatu panggilan juga, ada tanda-tanda yang Tuhan sudah kasih, yang Tuhan sudah jawab. Akhirnya kami putuskan memang waktunya untuk kami pulang ke Lombok melayani Tuhan. Pada saat ketika mendengarkan bahwa Bang Sonang, ini yang mutusin Bang Sonang atau berarti Bang Sonang nih? Saya nangkapnya Bang Sonang nih yang mutusin. Kan Uni waktu dapat info itu reaksinya seperti apa gitu? Gimana sebenarnya nggak pas. Jadi kalau Sonang sebenarnya kerinduannya sudah beberapa tahun sebelumnya. Cuma dari saya berpikir kalau masih usia produktif gitu ya, Jakarta is the best place ya. Ya untuk kerja dan lain sebagainya, someday pulang gitu ya. Nah tapi someday-nya itu kayak masih belum. Tapi waktu papa nggak ada, sebetulnya dia malah nggak bilang apa-apa. Nggak bilang apa-apa, tapi itu dari saya yang mulai, ayo Bang kita pulang. Sampai dia waktu itu perjalanan di mobil saya tekankan lagi, kalau dari abang bilang, nih kayaknya Nuni ini apa istilahnya? Pokoknya euforia, bukan euforia ya, pokoknya kayak emosi gitu ya. Emosi dibilang pulang, tapi saya tekankan lagi di perjalanan, enggak apa, ini kita pulang. Saya sampai bilang nanti sampai di Jakarta, kita sama-sama ajukan resign dari pekerjaan masing-masing gitu. Ya adalah, saya mungkin nggak bisa detail, adalah sesuatu kejadian yang membuat saya saat itu seperti Tuhan bilang, nih harus ada yang iya, dan saya juga iya. Dan ternyata pada saat saya iya, abang bilang itu jawaban Tuhan, karena dia berdoa kalau pulang dia nggak mau dari dia, tapi dia maunya dari saya yang bilang iya, dan itu yang meneguhkan. Akhirnya sampai ya sama-sama udah putuskan balik ke Jakarta, langsung lapor Bapak Gembala dan seterusnya. Wujud lah sampai ke Lombok sampai sekarang gitu. Ya, yang saya tahu pokoknya kan di Jakarta juga memang kan Uni, Bang Sonang nggak cuma di gereja ya, tapi memang tadi seperti yang disampaikan ada pekerjaan-pekerjaannya. Bang Sonang kalau nggak salah kan sama rekan gereja yang lain juga ya dalam satu kantor, dan juga kan Uni sama Om Waluyo, dan juga Kanuni juga kalau nggak salah saya ingat sempat guru juga ya Kak ya, sempat mengajar juga. Nah jadi kesibukan itu berpindah satu dekade 10 tahun. Oh berarti dedikasi itu sudah 10. Wah luar biasa. Jadi buat lagi di puncak karir. Oh ya. Di rumah gitu-gitu. Iya. Ya itulah kesibukan yang di Jakarta itu sudah berlalu. Tapi sekarang sampai di Lombok sudah punya kesibukan yang baru. Kalau boleh tahu sekarang ini apa aja nih kegiatan yang di Lombok, Bang Sonang kali ini? Kalau saya yang pertama masih karena ada melanjut kuliah di Jakarta, jadi pasti sibuk dengan kuliah, dengan tugas-tugas dan lain-lain hal itu. Baru free ini akhir Mei kemarin baru bisa free gitu, karena untungnya ada COVID, ada untungnya. Ya, terus gitu ya. Ada berkahnya, semua memang harus ada berkahnya. Ya, bersyukur ya. Terus yang kedua memang sibuknya di sini ngurusin rumah dan pelayanan di sini, karena terus terang sejak ditinggalkan sama papa di sini memang banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan gitu. Jadi itu dicicil sedikit-sedikit sampai termasuk kebetulan papa sudah mendirikan bangunan gereja ya, lumayan lah ya. Di tempat kami rekaman. Lumayan lah. Bisa nampung 100 orangan gitu. Nah,
itu belum dipakai waktu meninggal juga belum dipakai padahal ya nggak sengaja juga memang waktu itu kita sudah bilang ya udah salah satunya itu kita persiapin sampai sekarang juga masih dipersiapkan itu kesibukannya. Kalau saya puji Tuhan setahun terakhir kemarin sempat ngajar, ada sekolah baru di sini. Kontrak 2 tahun sebenarnya tapi saya minta setahun karena waktu itu ada rencana untuk Noe. Jadi setahun, sekarang berhenti, Juni ini terakhir. Selain mengajar juga support gereja, terus jadi ibu rumah tangga, jadi menikmati masa-masa punya bayi. Luar biasa ya. Untuk khusus Kak Nuni sendiri, ada nggak sih yang paling besar gapnya, perbedaannya dengan dari ngajar nih, sekarang enggak gitu? Ataupun misalnya tadinya ada aktivitas di luar, sekarang fokus jadi ibu rumah tangga. Karena kan baru full ibu rumah tangga kan baru ini nih. Apa beda yang paling beda kerasa itu apa? Agak berat ya jawabnya ya. Singkat aja berarti. Pertama memang dari tamat, saya kuliah itu biaya sendiri ya sambil kerja. Dengan kata lain lepas SMA, lepas kursus waktu itu ya. Saya bekerja sampai puji Tuhan, sampai kemarin lah ini. Dan sekarang sempat deg-degan, tapi saya terus terang, saya belajar kemarin hari pencurahan Roh Kudus ya, hari Pentakosta, saya banyak belajar, saya banyak perenungan. Dengan kata lain, kalau ngikutin perasaan pasti campur aduk, tapi entah kenapa tetap tenang gitu ya. Tetap kadang bingung juga nih mau ngapain gitu ya pagi. Kadang nggak ada, harus belajar untuk menentukan targetnya apa-apa. Biasa kerja. Jadi kayak apa nih gitu, kayak aduh nih mau ngapain ya hari ini ya, tetap ya ngasuh anak tetap, cuman ya itulah itu yang kadang-kadang bikin goalnya cukup gede kalau misalnya memang ada urusan di luar sana memang sih. Kak Nuni, tapi saya salut loh, saya salut sama ibu-ibu rumah tangga. Kalau kita kerja di luar, pergi jam 7 pulang jam 4 kelar gitu ya, kayaknya ya gitu sampai rumah. Tapi kalau ibu rumah tangga bener paginya nggak jelas tuh, nggak ada liburnya sampai sore sampai malam. Luar biasa. Karena saya merasa ibu rumah tangga bukan pekerjaan, tapi adalah dedikasi. Betul, dedikasi. Anda benar. Apakah Anda merasakan? Apa saya ibu rumah tangga? Kak Nuni, saya mau lanjut lagi Kak ke Kak Nuni ini. Masih ke Kak Nuni. Kalau tadi saya nanya tentang perbedaan jadi yang tadi bukan ibu rumah tangga jadi ibu rumah tangga. Tapi kalau dari sisi yang tadi di Jakarta dan sekarang di Lombok, yang kerasa bedanya itu apa sih Kak? Saya mungkin bisa kasih contoh gitu ya. Waktu saya datang pertama ke Jakarta, saya kan dari Medan juga gitu. Yang paling kerasa, yang paling pertama adalah macetnya. Macetnya sama, tapi ciri khasnya beda gitu. Nah, ya kira-kira hal yang seperti itu. Nah, kalau dari Kak Nuni, apa yang dilihat, oh Jakarta nih seperti ini, di Lombok seperti ini? Yang pertama, Lombok sih bukan asing ya, saya orang sini. Saya lahir besar di sini, jadi tidak terlalu asing. Cuma memang seperti saya bilang tadi, ada usia-usia produktif ya. Kalau di Jakarta tuh waktu tuh cepat berlalu gitu ya, karena diisi dengan segala kesibukan, baik di pekerjaan, di gereja ya, dengan keadaan. Jadi kayaknya dari pagi ke malam tuh cepat gitu ya. Nah kalau di sini, ya lihat saja saya naik berat badan gitu ya. Jadi apalagi di tahu Lombok itu tempat yang indah gitu ya untuk liburan. Secara kami 5-7 menit di belakang pantai. Jadi bedanya yaitu dari segi kecepatan speednya beda. Tapi tergantung kita juga sih ya. Kalau mau dibuat speed kayak kalau abang ini orangnya pinter banget manage waktu gitu. Sementara saya tidak. Jadi kalau buat saya itu yang terasa gitu speednya hari-hari gitu ya. Tapi dengan Noe ya ini juga sih, cuman ya itulah perbedaan yang paling jelas gitu ya. Kalau tambah satu lagi boleh? Apa? Boleh, silakan Kak. Tambah satu lagi ya. Gue juga boleh. yang di Jakarta kayaknya kalau mau mendapat suatu kesenangan untuk refreshing kayaknya lumayan gitu ngeluarin duitnya ya gitu ya.
Tapi kalau di sini hal-hal simple, misal kami sepedahan berdua gitu ya, ke arah pantai gitu, itu kayaknya happy banget gitu ya. Bawa anjing jalan gitu, apalagi sekarang ada Noe gitu. Memang ada COVID sih, tapi di luar COVID ini kayaknya untuk mendapat satu kesenangan itu di sini tuh nggak perlu mengeluarkan uang gitu ya, biaya gitu ya. Itu sudah sangat ya gitulah. Kalau di Jakarta kayaknya apa-apa uang. Kerasa sih. Anak Medan ke Jakarta kerasa, tapi ya. Iya itulah. That's life. Kak Nuni dan Bang Sonang tadi udah sempat disinggung sama Kak Nuni nih terkait COVID-19. Memang ya kita udah kerasa lah tahun lalu itu semenjak Kak Nuni dan Bang Sonang pindah ke Lombok, kayak tadi tuh kayak praktis dan juga murah dalam menggapai hal yang berbau kesenangan gitu. Tapi di masa-masa COVID-19 ini Kak, boleh diceritakan nggak sih keadaannya sekarang di mana gitu, khususnya di Lombok? Apakah protokolnya seperti apa? Aturan-aturannya sama nggak dengan kota-kota lain seperti Jakarta gitu? Sebenarnya secara aturan sama saja gitu ya. Karena lebih lagi beberapa seminggu belakangan kalau nggak salah, dari rata-rata itu NTB itu peringkat ketiga. Dari 5 sekarang ketiga gitu untuk rata-rata per 1.000 penduduk kalau nggak salah ya. Rata-rata per 1.000 penduduknya itu NTB peringkat, kemarin saya dengar peringkat ketiga. Jadi peraturannya ketat, malah mulai besok ada razia per kecamatan untuk yang nggak pakai masker keluar gitu. Nah tapi sebenarnya kalau kita ngelihat secara realitas masih biasa-biasa saja gitu ya. Orang masih ke pasar rame, di sini masjid masih Jumatan masih banyak yang datang. Bahkan waktu masa COVID kemarin itu masih yang kerasa mungkin awal-awal itu jalanan sepi malam. Sekarang sudah back to normal lagi ya. Kalau kita ke pantai dulu sepi, sekarang orang nggak peduli lagi, rame gitu. Orang tapi secara aturan sama saya rasa ya. Diperketat, tapi ya nggak tahu, mungkin karena orang-orang sini bandel juga ya gitu ya. Makanya peringkat ketiga ya. Karena ya seperti kami kemarin sempat ke daerah yang dibilang banyak tinggi. Kami jemput saudara ke situ, gak ada apa-apa di situ. Kami pakai masker, orang satu kampung di situ. Gak ada yang pakai. Ya seperti itu. Ya, tapi di sini juga sudah bisa beribadah lah ya. Sudah biasa, mulai minggu kemarin kita sudah ibadah bersama lagi. Aja sih. Ibadah bersama itu, nah sekarang kalau di Antioquia, nah ini kita udah mulai nyerempet ke Antioquia nih, Bang Sonang dan Kak Nuni. Kalau di Antioquia sendiri sebenarnya kan sekarang ini seperti yang dilihat di YouTube juga, memang kita sekarang sudah gereja juga, cuman kondisinya ya 50%, terus juga memang masih ada kita bikin paginya itu semacam streaming ya, ibadah pagi streaming gitu. Apakah di sana seperti itu juga masuk gitu, tapi ada ibadah online seperti itu apa gimana? Waktu COVID memang kita bikin ibadah online gitu. Walaupun sebenarnya bisa tidak gitu ya, karena jemaat juga ada beberapa jemaat nggak mau gitu, nggak mau, karena di sini kita punya jemaat yang tua, yang menengah ke bawah gitu, yang kuota internetnya pas-pasan gitu juga. Jadi tapi tetap kita adain online pada waktu itu. Ya ibadah kita laksanain online gitu. Cuma ibadah minggu dan sekolah minggu itu aja yang kita buat online. Kalau ibadah setiap hari, ibadah doa, Bang berhubung pemuda juga ya, pemuda kita live streaming ibadah doa setiap hari. Di sini ada doa setiap hari, tetap ada, dan nggak terlalu banyak juga ya. Jadi walaupun COVID, kita sama sih. Kita sama mulainya sama Antioquia kemarin, minggu kemarin, ya sama mulainya. Mungkin kalau di Antioquia harus kurang 50% ya. Kalau kita nggak perlu dikurangi karena memang jumlahnya di bawah 50% dari kapasitas gitu ya. Jadi kemarin ibadah pertama yang hadir 24 orang.
Puji Tuhan ada 2 keluarga yang tidak datang. Mungkin kalau total di sini kalau penuh dengan anak-anak kita jemaatnya sekitar 40-an. Tapi dewasa aja yang datang kan kemarin. Jadi ada 24 orang ya, seperti itulah. Yang memang kita rekam juga untuk beberapa yang nggak hadir gitu. Ya itu tadi saya tangkapnya berarti ada usaha di mana walaupun kegiatan gereja sempat terhenti waktu itu, tapi ada bikin kayak pemudanya bikin streaming, terus ibadah minggunya. Cuma memang resource dan juga jemaatnya yang memang trennya masih belum ke arah sana ya, dan Bang Sonangnya belum digital. Contoh ini. Misalnya kalau Antioquia kan viewersnya kan ratusan ya, 500 sekian gitu. Ini kita udah heboh nih bikin sekolah minggu ya. Udah rekaman ini bikin yang kartun gitu cerita. Viewersnya 9. Tapi kita percaya saya cuman aja adik-adik bukan itu, tapi kita percaya 1, 2 kita layani jiwa itu berharga di mata Tuhan. Betul, itu yang penting. Ya, pemuda di sini kan saya juga beberapa kali join sama multimedia, dan Bang Sonong juga kan memang orang multimedia dan sound juga gitu, dan tahu bahwa kita selama ini bikin apapun gitu, bukan cuma karya tapi pelayanan segala macam, memang motifnya bukan ya dilihat sebenarnya, karena kita orang-orang belakang. Bang Sonong tahu itu, kita orang-orang belakang. Orang-orang belakang yang tidak dibayar, tapi kita mau melayani Tuhan, itu yang penting sebenarnya. Yes. Bang Sonong, Kanuni, kita masuk ke yang mungkin cukup ini ya, kayak flashback gitu. Saya pengen dari Bang Sonong dan Kanuni ceritain gitu, saling ceritain, mungkin bisa gantian atau ya gimana lah prosesnya. Intinya ceritain satu apa yang diingat dari Antioquia yang lucu gitu, yang kalau diingat-ingat, aduh ini orang kok bisa, mungkin bisa orang atau mungkin kejadian atau mungkin hal-hal yang di luar dugaan. Harus gitu. Lucu ya? Nggak harus lucu sih, yang penting positif. Kesannya positif, yang harus positif. Iya. Positif, Pak. Ayo, yang 17 tahun. Ya duluan deh. Saya cuma 12 tahun, dia 17. Duluan. Kalau saya gini, saya juga dulu mungkin saya pernah cerita beberapa orang. Saya cuma penasaran nih waktu mau merit, dia kekeh banget di Jakarta gitu kan. Terus saya bilang, ya di Jakarta saya nggak kenal sama siapa-siapa gitu kan, di sinilah gitu ya. Enggak, dia tetap bilang di Jakarta. Sampai akhirnya saya datang ke Antioquia dan saya merasa bayangan saya tuh kota besar gitu ya, jemaatnya tuh yang kayak gimana lah, saya dari kampung gitu ya, dari desa gitu, ntar di kota besar, ntar orangnya gimana gitu ya. Nah, kesan yang paling mendalam yang saya rasakan sampai saat ini ya, bahwa di Antioquia itu benar-benar persaudaraannya. Itu yang saya tidak pernah lupakan, mulai dari gembala, mulai dari pelayan-pelayannya, keluarga besar. Saya pribadi ya, saya deket sama yang anak-anak, sama yang remaja, sama yang kakak-kakak dewasa muda gitu ya, bahkan oma-opa gitu ya, dan itu yang susah move on gitu ya buat saya gitu ya. Persaudaraannya di Antioquia itu luar biasa. Itu yang jawaban, saya jadi baru tahu kenapa nih Sonang nih kayaknya ini banget gitu. Dia sih nggak bisa mengekspres, maksudnya nggak bisa ngejelasin ya. Tapi setelah saya sampai di Jakarta, itu yang saya rasakan, pantas gitu ya. Pantesan dia minta yang ya pernikahan kan once in a lifetime gitu ya. Jadi dia pengen itu terjadinya pemberkatan khususnya di sana gitu. Jadi saya ngerti. Dan setelah saya habiskan 12 tahun, pekerjaan apa yang istilahnya yang kami lepas gitu di Jakarta tidak seberat kami melepas keluarga Antioquia, saya pribadi ya. Sampai sekarang. Ayo udah. Dia jawab duluan dan saya mau jawab itu juga. Tuh sama ya. Gak boleh, harus beda. Terakhir Bang Sonang. Boleh yang karena sudah dijawab ya udah itu satu. Yang kedua apa ya? Banyak sekali kalau yang lucu-lucu banget ya, lucu-lucu banyak. Yang apa ya? Yang harus lucu juga nggak apa-apa Bang. Mungkin ini lihat sakti lucu. Itu bukan lucu, aneh. Bisa lucu,
bisa juga mungkin karena mungkin terakhir ini kita udah mau masuk ke babak akhir, cerita sedih mungkin juga boleh. Silakan Bang Sonang ini. Ada cerita yang mungkin diingat. Sedih itu sedih apa? Oh, Kalangannya saya nih, dia kan saya segala begitu. Ayo. Silakan Bang Sonang. Cerita berkesan ya? Ya boleh. Nah, yang berkesan. Sebenarnya sih sudah pernah saya share waktu perpisahan itu, karena ini cerita cerita yang sangat paling berkesan gitulah. Ketika saya memulai pelayanan di Antioquia, kayak itu aja. Waktu itu tahun 2003 ya, tahun 2003 awal saya sempat di gereja Barito pada waktu itu ya, karena waktu datang ke Jakarta yang saya tahu gereja itu, tapi kemudian ya Tuhan bawa ke sana melalui suatu ini cerita lucu juga nih. Saya di Kalibata. Saya di Kalibata ya, di belakang mall ya. Di belakang mall saya tinggal di situ sama paman saya. Saya ke Barito gitu. Karena terus ada nantulang saya bilang ada gereja gitu. Ada gereja Pantekosta loh di situ gitu. Kebetulan nantulang saya tinggal di Tebet. Jadi hampir 3 kali dalam seminggu itu saya bolak-balik ke Tebet Kalibata gitu untuk lewat depan gereja gitu. Nah terus nantulang saya bilang ada gereja, terus salah satu nangguda saya juga bilang seperti itu, ada tuh gereja di situ. Saya bolak-balik mana gitu ya, nggak pernah ada. Akhirnya suatu kali saya pikir hari Sabtu kan pasti ada ibadah pemuda gitu. Hari Sabtu pasti ada ibadah pemuda. Saya cari gitu, saya lihat wah itu gerejanya kelihatan. Saya oke, besok Sabtu. Akhirnya saya dapat, karena gereja itu waktu itu pohon besar di depan itu. Iya. Dan nggak ada pelang. Bukan seperti pohon besar yang sekarang, besar lagi. Oh gitu. Ini masih gereja lama. Ya. Dan tidak ada pelang. Jadi kalau orang nggak benar-benar diam ngelihat, mungkin nggak tahu itu gereja gitu. Ada gereja di situ. Karena depannya kan kecil gitu. Dan nggak ada bangunan sampai kelihatan ke atas gitu. Hari Sabtu saya datang biasanya di mana-mana, hampir di seluruh GPDI yang saya tahu sebelumnya itu gereja itu pemuda itu jam 6. 6 sore. Jam 6 sore saya datanglah. Jam 6 sore. Jeng. Saya masuk, orang lagi berdoa gitu. Karena waktu itu kayaknya lagi ada persekutuan doa, jadi di bawah gitu, di depan mereka duduk berdoa. Saya pikir ini doa pembukaan nih pasti. Masuk dong. Doa pembukaan. Saya masuk dulu. Waktu ada Mas Joko ada Mas Joko di situ waktu pemuda. Dia waktu saya datang dia bangun, saya tanya ini apa? Ini doa penutup. Saya langsung bilang bisa ibadah jam berapa gitu, saya cepet-cepet aja ibadah jam berapa, dia bilang jam 8, saya langsung keluar. Ciao. Sebelum acara itu selesai. Ya itu cerita lucunya itu cerita lucunya. Luar biasa. Nah, kemudian cerita pengalaman saya memulai pelayanan itu setelah beberapa lama. Kebetulan saya besar di GPDI ya, di GPDI dan saya banyak bergaul sama. Jadi kalau di Lombok tuh banyak hamba Tuhan, kebetulan keluarga saya juga banyak hamba Tuhan GPDI. Saya tahu bagaimana ketatnya GPDI itu untuk memilih pelayan, memberikan pelayanan kepada orang itu sangat ketat, apalagi GPDI yang lama gitu ya, sangat ketat. Dan saya baru mungkin udah ada 3 bulan ya. 3 bulan di situ. Saya cuma ikut ibadah itu Minggu, jarang juga Minggu karena pada waktu saya masih sering antar paman saya ke Pekalongan. Jadi mungkin dalam 1 bulan itu mungkin saya 1 kali 2 kali ikut ibadah, ketemu sama Pak Gembala gitu ya. Cuma ada kesempatan di tengah minggu saya datang untuk ibadah PA. Oh, PA. Ibadah PA. Ibadah PA yang saya datangin pertama itu yang bawa Om Silayan tentang Ruth melayani Boas, itu berbicara tentang pelayanan. Masih ingat ya? Itu berbicara tentang pelayanan, jadi dia bahas tentang pelayanan.
Di minggu itu berseri, itu ada beberapa berseri dia bawainnya, kalau nggak salah tiga seri. Yang pertama saya datang, terus tentang pelayanan seperti itu. Yang kedua saya datang gitu ya. Yang kedua saya datang, nah itu berbicara tentang kamu harus melayani gitu. Terus waktu itu ada Bapak Gembala, saya bilang sama Bapak Gembala, boleh nggak saya melayani gitu? Karena saya melihat pada waktu itu tidak ada yang main gitar, yang main gitar tuh Bapak Gembala dengan kuncinya yang itu saja. Dan kemudian ada kasihan, waktu saya mikir ini pemudanya di mana? Ini apa nggak ada pemain musik di sini ya? Padahal saya lihat waktu hari Minggu itu pemain musiknya luar biasa. Saya sampai keder lihat pemain musik Minggu pada waktu itu. Saya cari apa pelayanan saya bisa lakuin di situ. Saya sampai pada kesimpulan Tuhan nggak mau saya pelayani. Mungkin Tuhan nggak mau saya melayani di sini karena semua sudah terpenuhi gitu. Tapi pada waktu itu saya lihat, saya main gitar aja deh di ibadah tengah minggu. Nah, yang membuat saya terkesan adalah seminggu itu saya dilema, ini besok bener nggak di Bapak Gembala akan ingat saya kalau saya datang gitu ya. Bener nggak saya kasih pelayanan, itu dilema. Saya doain terus. Tapi waktu saya datang, ya ini yang berkesannya, waktu saya datang minggu depannya, setelah saya bilang Bapak Gembala itu, Minggu saya nggak ketemu Pak Gembala loh, karena saya pergi. Hari Selasanya saya datang, saya dengan hati yang budak-budak, wah ini pelayanan pertama mudah, tapi ingat gak Bapak Gembala sama saya? Saya baru buka pintu, itu pintunya berat banget waktu itu. Pintu jati atau apa ya, berat sekali dah. Jadi kalau dibuka itu krek. Kalau saya buka krek, Bapak Gembala ngelihat ke belakang, nengok gitu ya. Wah, kayak slow motion ngelihat belakang itu bawa gitar kayak berdiri, gitar itu dia bawa, dia angkat gitar itu dia datang, dia kasih langsung gitar ke kamu. Wah, itu Nah, dari situ itu yang paling saya ingat. Artinya dari situ langsung mikir, ternyata nggak lihat orang, maksudnya asal kita mau, Pak Gembala langsung kasih gitu. Antiochus, saya jadi pada saat Bang Sonang cerita tentang pertama ke pelayan dan dikasih kesempatan itu, saya mau share sedikit nih tentang saya. Saya pertama kali join di Antiochus itu tahun 2015. Saya 2013, tapi mulai masuk pemuda 2015 dan mulai pelayanan pertama saya itu adalah pada saat Paskah umum. Paskah di luar. Bukan Paskah umum. Bukan. Umum. Bukan singer, yang pasti bukan singer, bukan pemain musik, bukan, tapi adalah sebagai paduan suara, choir. Dan yang membimbing itu adalah orang-orang ini. Semua karena anugerahnya kalau nggak salah. Jadi, terima kasih sudah. Yang di luar ya. Iya. Sudah membolehkan saya pelayanan Bang Sonang Kanuni. Saya ingat banget tuh Bang Sonang waktu itu. Saya salah waktu itu. Salahnya adalah paduan suara itu kan kalau cowok itu harus trennya suara rendah ya. Nggak boleh langsung tinggi karena itu jatahnya cewek. Terus saya nyanyi deket banget sama Bang Sonang, saya nyanyi rendah. Terus Bang Sonang bilang, nanti dulu, kamu nyanyi rendah aja. Gitu. Jadi memang, dari Bang Sonang yang bukan siapa-siapa datang ke Antioquia, terus dikasih pelayanan sama Gembala, akhirnya saya datang sebagai orang yang bukan siapa-siapa pun, dia mau bagi ilmunya juga untuk pelayanan. Saya boleh pelayanan. Terima kasih Bang Sonang dan Kak Noni, terima kasih. Ceritanya itu sebenarnya saya sudah pernah dengar, tapi Antiochus mungkin belum banyak yang dengar. Jadi ini satu motivasi juga ya mungkin ya Bang Sonang dan Kak Noni ya. Jadi bahwa pelayanan bukan tentang jagonya ataupun apanya, tapi asal mau datang aja, itu tentang hati. Jadi kalau mau datang, mau pelayanan, kasih tahu aja. Pasti ada jalannya. Bang Sonang dan Kak Nuni, sebelum kita berakhir, kita mau fun dulu nih bareng-bareng karena kan biasanya kan yang bikin games Bang Sonang Kak Nuni, sekarang saya yang bikin game, semoga nggak garing ya. Jadi gini Bang Sonang Kak Nuni, nama gamesnya ini adalah Rapid Fire Question. Saya percaya kalau kita panas ya. Fire kan api, bakar dong. Jadi saya percaya karena kita pakai koneksi internet ngobrol sekarang ini, jadi akan ada kemungkinan delay sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita usahakan aja secepat mungkin jawabnya gitu.
Gamenya adalah seperti ini. Saya akan ngasih tahu kayak semacam kategori, sebuah kategori gitu. Nanti Bang Sonang akan nulis secara cepat, bisa siapa aja, yang duluan dapat aja gitu. Kasih tahu siapa yang ada di benak pertama kali ketika saya nyebutin kategori itu. Contoh, ketika saya sebutin paling rapi, terus Bang Sonang teriak Sakti, terus Kak Nuni bilang oh, itu mah Sakti gitu. Atau mungkin paling Siapa aja atau harus antara kita berdua? enggak di luar Bang, boleh Kak Nuni, Bang Sonang juga, boleh juga Jemaat Antioquia yang pernah diingat orangnya seperti itu. Oke, Jemaat Antioquia ya, siap. Ya, bisa kaum bapak, kaum ibu, anak sekolah minggu, silakan gitu ya. Harus dua-duanya jawab. Dua-duanya jawab dan dengan cepat ya. Bisa Bang Sonang duluan, bisa Kak Nuni duluan gitu. Gak usah diskusi dulu, Sakti. langsung sebutin Belum. aja. Belum. Itu mah nanti Belum, saya- Bang. ya, pas saya jadi kegeeran. Oke, kita mulai ya Bang Sonang Kak Nuni ya. Siap. Oke. Siap. 1, 2, nanti akan ada background TikTok. Sekarang belum ada karena belum diedit. Oke, 1, 2, 3. Baik. Paling rajin. Om Bokar. Oh sama ya, kompak ya. Apa ya? Penghuni bawah ya. Luar biasa. Saya jawabnya Om Bopar. Iya, iya. Lanjut. Paling slow. Ade. Yang Nggak tahu, belum saya. jawab. Oke. Ade Kartono. Ada kartu. Kan Nuni nggak mau ngasih? Nggak mau ngasih? Bukan, nggak kebayang kalau slow. Oh belum kebayang. Oke. Berikutnya, paling sabar. Sabar. Bapak Gembala. Bapak Gembala. Pak Gembala, Ibu Gembala. Luar biasa ya. Ibu, kalau saya ibu, Iya, Ibu iya. Gembala. Nah, hidup kaum wanita. Paling imut. Ayo. JJ. 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 Oh JJ. Gak ada yang ngalahin itu ya pokoknya. Paling Batak. Sonang. Bang Kalau Sonang. opsi lain. Om Silaen. Kan ini Bang Sonang, Om Silaen. Paling Jawa sekarang. Om Widono. Widono. Om Widono ya. Itu jauh banget ya. Jauh banget. Oke. Sama Mbak Upi. Oh Mbak Upi juga. Om Yoyonnya enggak? Om Yoyonnya enggak? Apa Mbak ketiga? Upi aja deh. Ada kombinasi. Oh, iya. Paling lucu. Mas Oki. Bang Albert. Oh, iya. Bang Albert, Bang Sonang masih jatuh cinta pada Anda ya. Berarti Kak Oki, Kak Nuni, terus Mbak Albert di Bang Sonang ya. Paling energik. Mbak Ista. Ketiur. Oh, Bang Sonang Tiur. Kak Nuni siapa tadi? Mbak Ista. Oh, Mbak Ista. Itu mah memang gerakannya luar biasa. Paling cepat. Interpretasi bisa apa aja. Paling cepat. Takut ya? Apa ya? Takut. Cepat. Maaf kalau saya malah cepat actionnya gitu. Oh, berarti Cepat. Tapi cepat. Iya. ayo. Ini Apa ya? paling cepat harus jawab cepat. Oh, Iya. Mas Sugeng. Oh, maksudnya. Iya. Seharusnya dia energik juga. Oh iya, itu dewa energik ya pokoknya, Lord of the Ring ya. Yang Dewanya terakhir, dia Dewanya. yang terakhir paling ngangenin. Oh, berat itu berat. Too many. Too many atau JJ. semuanya. Oh JJ. Iya. Om Widono. Ah, Lion Pasar, Pasar Minggu. Ah, Anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, nggak ada tandingannya dah. pertandingannya. Tapi saya rasa Teman-teman semuanya pelayanan. ngangenin ya, semuanya ngangenin ya. Semuanya punya Semua. impact dan juga ya kenangan yang berbeda-beda. Oke Iya. Bang Sonang, Kak Nuni, sudah beberapa menit kita ngobrol banyak. Saya mau kasih satu sesi closing statement dari narasumbernya. Silakan mau sampaikan apa untuk Antiochers bisa, atau mungkin harapan-harapan yang mau dijalani nih ke depannya dari Kak Nuni dan Bang Sonang apa. Silakan, waktu dan tempat. Lady first lah ya. Boleh. Ini spontan ya, nggak ada disiap-siapin juga.
Em, buat yang dengerin atau yang nonton acara ini nggak semata-mata temu kangen ya, tapi eh, dalam setiap hal pasti ada berkat. Saya pribadi bersyukur kalau pagi ini bisa dikasih kesempatan. Saya cuman mau bilang sampai kapanpun Antioquia tetap di hati. Dalam 12 tahun saya di sana, betul-betul saya merasakan persaudaraan yang lebih dari saudara kandung. Ya, yang lebih dari saudara kandung. Jarak bukan satu hal yang membuat perasaan ini luntur gitu ya. Ini baru setahun, tapi ya kenyataannya itu sangat membekas ya, keluargaan. Jadi saya cuma mau bilang, kita jauh di mata, dekat di hati, dekat dalam doa-doa, terlebih dalam keadaan saat ini gitu ya. Kalau harapannya doakan kami gitu ya, doakan kami, karena ternyata setelah istilahnya terjun ke dalam pelayanan ini, sebetulnya lawan yang paling berat itu adalah diri sendiri gitu ya, diri sendiri. Jadi doakan kami supaya tetap kuat gitu ya. Dan saya sangat berharap kalau ada yang main di Lombok, kalau ada yang tugas di Lombok, kabarin gitu ya. Atau anak-anak muda mau daki Renjani, silakan daki sendiri tapi ya. Ini yang nemenin gitu ya. Tapi paling enggak rumah kami gereja terbuka gitu ya. Jadi kalau mau istirahat ke Lombok ingat kalian semua punya kakak ataupun adik gitu ya, buat yang lain gitu ya. Di sini yang sangat merindukan dan terbuka buat siapa aja yang datang. Ya gitu deh, Abang. Kalau saya closing statement, mari kita sama-sama terus melayani Tuhan. Berat banget deh closing statement. Ya, pakai kesempatan untuk kita melayani Tuhan, apalagi sangat bersyukur kalau di Antioquia itu sangat dibuka kepada semua jemaat untuk melayani, sangat terbuka. Mungkin tidak ditemukan di gereja yang lain. Karena itu pakai kesempatan untuk melayani. Jangan seperti yang tadi kesaksian Sakti, asal mau pasti ada pelayanan yang bisa dikerjakan. Ya. Dan percaya berkat Tuhan pasti berlimpah di situ untuk kita yang mau melayani Dia. Tambahan sedikit, kayaknya sekarang ini ya, kalau kita ingat-ingat runtutannya gitu ya, kami tuh istilahnya dilatih gitu loh, sudah seperti dilatih gitu loh di Antioquia, gitu, supaya kami akhirnya terjun seperti sekarang ini, ya, dari sekolah minggu, dari remaja, di rayon gitu ya, di pelayan mimbar, kami tuh seperti udah dilatih, Tuhan sudah siapin gitu. Dan kayaknya sekarang nih wes gitu, udah lulus gitu ya mungkin ya gitu ya, jadi sudah bisa menerapkan apa yang sana. Makasih buat Bapak Ibu Gembala, buat rekan-rekan ya, semua sepelayanan, maaf. Iya, tetap melayani. Harapan saya ketika nanti kita ketemu dimanapun kita berada, ketika kita ketemu, harapan saya bertemu dengan orang-orang yang tetap melayani, tetap setia. Itu saja kerinduan saya ke depan. Ya. Emosional sekali. Terima kasih banyak Bang Sonan Kanuni untuk kesediaan pada hari ini, luar biasa. Bang Sonan dan Kanuni, kebetulan juga ini di bulan ini kan akhir bulan. Tadi kita juga jemaat-jemaat udah ulang tahun, tapi ini sekarang ini ada kita mau boleh nggak sih kasih ucapannya untuk gereja kita yang berulang tahun di 53. Yeay, makin setia. Boleh, silakan Bang Sonan Kanuni, silakan. Sebagai Antiochers, kita berdua mau ngucapin selamat ulang tahun buat GBDI Antioquia yang ke-53. Giat melayani. Tetap semangat, tetap setia. Yes. Haleluya.
Oke, Bang Sonang, Kak Nuni, terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih udah banyak memberikan kenang-kenangan luar biasa. Dan Thank tapi you, kenangan Sakti. itu nggak cuma kenangan. Yang kita sampaikan hari ini ada satu yang saya bisa tangkap tadi adalah tentang kemauan hati untuk melayani. Itu big point banget sih untuk yang hari ini. Jadi terima kasih sudah boleh share itu kepada kami semua. Sukses selalu. Salam buat Noe si Thank kecil you. dan semua teman-teman di pelayanan di Lombok. Terima kasih Kak Nuni. Ditunggu di Lombok ya. Siap, kalau ada dananya. Tapi buat Amin, Antioquia betul ya. Karena banyak pendaki gunung nih di Antioquia nih. Iya, Yosanta udah naik Yosanta. Ya, Sekarang ke Lombok jadi lebih gampang dan lebih murah karena karena ada kapal langsung dari Surabaya. oh gitu sih. Iya, kapal laut. Iya. Oke, itu buat pendaki gunung, dengar ya, udah ada akses sekarang. Oke, sampai ketemu lagi Bang Sonang Kanuni, Tuhan Yesus Ya, Sakti. Tuhan Yesus God berkati. bless. Amen. Bye-bye semua. Thank you buat Antioquers yang udah dengerin podcast ini. Kalau ada masukan ataupun usul narasumber, boleh banget komen di bawah ini. Dan thank you juga buat props kita Audrey Unika yang udah bikin skrip kece kita buat topik hari ini. Don't forget to like, share, and subscribe this channel dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Kalau bisa pencet lonceng aja juga nggak apa-apa itu. Lonceng itu nggak akan merusak handphone kita kok. Jangan lupa juga ada streaming doa di YouTube, Facebook, dan Instagram GPD Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 6:30. Renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia _Tebet ataupun Facebook GPDI Antioquia Tebet. Ibadah minggu kita Antioquers cukup berubah, tidak seperti biasanya kita online, tapi sekarang udah ada streaming karena kita sudah buka lagi gereja, kita boleh beribadah lagi. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 11 pagi, dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Semua ibadah dilakukan tetap dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, seperti yang sudah pernah diumumkan juga di WhatsApp grup jemaat. Bagi jemaat yang diimbau khusus, untuk sementara tetap beribadah di rumah ya, dan dapat melakukannya secara online juga dengan mengikuti streaming melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet setiap minggu pukul 8 pagi. Program kita juga nih, X Antioquia Creative Talks hadir setiap Selasa pukul 8 pagi. Salam saya selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau begitu, Sakti Akuini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.